Terus lagi nih. Octavia ada? Kita Octavia belum? Khairul Masrurah nggak ada? Mufidah Wahyu Nadia ada ya? Nadia Nailah Amru Najah Sakinatun Naila Aziziyah Nida Salsa Winta Azahra. Hah? Sakit. Rakel Fasya ada ya? Rizka Amalia Salma Hadian Sofiah Najah Saima Rahma Fania Zakiyah. Nah, baik kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kembali ke evaluasi yang kemarin ya. Kita akan melihat-lihat teman-teman ini sudah sampai di mana. Wah, udah banyak nih. Oh, ada yang PPT juga nih. Coba kita lihat ya. Oh, ya. Tadi yang kuis siapa ini ya? Nida tadi mana ya? Nadia apa Nida sih? Oh, Nida. Kok nggak ada ya di absen? Hah? Bawah. Oh, alah ini toh. Nida. Terus apa lagi tadi? Oh iya. Saya kok. Nah, sekarang kita mau lihat nih hasil dari apa namanya PPT. Nah, kita contoh orangnya ada nggak ini? Oh iya. Hah? Sakit ya ilahi. Ya udahlah. Ini bisa dilihat ya PPT-nya ya. Syariat dan jiwa disampaikan oleh ya ini mestinya ada informasi ya. Informasi PPT ini sebenarnya bisa disampaikan di terakhir saja. Ya. Nggak harus di awal. Ya, ditaruh di bagian nggak apa-apa. Terus juga eh, tidak masalah bagi antum untuk bikin background apapun, hanya saja eh, perlu dipikirkan lagi warnanya. Ya. Penjagaan jasadim, penjagaan rohani. Ini kayaknya juga hilang ini apa gimana nih ya? Jadi kayaknya formatnya ada yang lost gitu ya. Ya, halamannya hilang mungkin ya. Ini tiba-tiba ada ham juga di barat. Kalau jumlah kata yang bagus seperti ini ya, jadi nggak usah banyak-banyak katanya. Ya, jangan seperti medding ya. Kalau ini nih agak seperti medding ini.
Ini jumlah katanya cukup banyak. Ya, tidak sebanyak ini nggak apa. Ya, silakan. HAM di barat ini ya maksimal seginilah. Terus ini yang saya lihat belum ada adalah desain grafisnya, ya. Desain grafis itu bisa antum tambahkan seperti tabel atau apa, klasifikasi dengan panah dan lain sebagainya. Itu seperti itu, ya. Itu untuk memudahkan dalam memahami PowerPoint antum seperti apa, ya. Apalagi kalau ada sejarahnya, maka dibikin apa? Panah step by step tahunnya itu juga bisa disampaikan. Ya, seperti yang HAM di barat itu bisa aja antum tuliskan step by step tahunnya ya. Siapa tadi? Francisca ya kalau nggak salah. Nah, itu bisa ini tahunnya sekian, nilai tahun sekian. Itu bisa dibuat seperti itu, ya. Jadi itu bisa apa namanya? Sangat membantu dalam memahami permasalahan yang sedang dijelaskan di sini, ya. Anggaplah antum itu akan presentasi internasional. Jadi PPT-nya diharap yang bagus gitu, ya. Kenapa kok PPT antum harus bagus? Supaya orang juga mulai meyakini keterampilan antum, ya. Kalau misalnya kayak profesor-profesor, "Ustad kok kayak profesor-profesor dulu PPT-nya kok sederhana sekali?" Lah kan dia udah profesor. Nah kalau antum kan belum, makanya yakinkan dengan PPT yang bagus. Andai kata antum lihat akun Instagram yang fotonya bagus, desainnya bagus, kan insya Allah langsung percaya, ya enggak? Daripada nanti Instagram akunnya jualan tapi foto produknya kok ngeblur, terus juga kayaknya buat-buatan, kan gitu kan? Akhirnya orang apa? Ragu-ragu, jangan-jangan apa yang ada di foto beda dengan apa yang ada di kenyataan, ya kan? Sering terjadi. Maka kayak di restoran, foto makanannya adalah foto makanan yang real. Supaya apa? Supaya orang percaya dengan apa yang mau disampaikan. Ya. Terus juga bisa ditambah ilustrasi ya. Antum bisa mencari ilustrasi. Misalnya kalau HAM ya, kalau saran saya carilah dengan bahasa Inggris, ya kan? Human right misalnya, itu kan HAM ya. Cari di Google Image gitu ya. Wah, itu nah kalau nyari dengan bahasa Inggris akan banyak grafisnya. Kayak gitu teman-teman caranya. Kalau cari dengan bahasa Indonesia tidak banyak. Itu nggak terlalu banyak fotonya karena kreasinya belum banyak, ya kan? Nggak terlalu banyak. Juga apa? Garing, nggak desainnya nggak terlalu keren. Maka dari itu antum boleh aja bikin desain sendiri, boleh-boleh aja. Nah itu cara mendesain PPT itu bisa seperti itu. Cari gambar, kan? Terus habis itu apa? Diambil. Kalau mencari gambar, carilah dengan kosakata kunci berbahasa Inggris. Itu akan memudahkan antum dalam mencari apa yang ingin antum dapatkan. Ya, kok bahasa Inggris Sat? Ya karena mereka banyak berkreasi ya. Kayak kalau di luar misalnya ya kayak apa namanya? Kayak prodi bahasa Inggris atau kayak prodi multimedia di luar. Hasil kuliahnya adalah desain. Jadi desain grafis itu nanti hasilnya adalah itu tadi kayak kayak gini tadi ini. Nah, ini emang hasil bukan hasil orang gabut tapi emang hasil orang kuliah. Nah, oke. Gitu ya untuk meningkatkan PPT antum ya saya sarankan untuk sebaiknya backgroundnya gunakan warna yang cerah ya supaya orang tidak apa ya tidak gelagapan juga melihatnya. Tapi boleh aja antum menggunakan warna yang gelap tapi nanti bisa diberikan hiasan-hiasan tidak hilang ketika diupload. Makanya carilah font yang sederhana saja. Font yang kalau diupload itu nggak hilang. Arial boleh, ini ada Popin boleh, ya kan? Font itu yang simpel-simpel nggak apa-apa. Yang penting adalah permainan warna dalam PPT itu, ya kan? Ini kan ada permainan warnanya, itu seperti itu, ya. Jadi cara untuk meningkatkan dengan menambah gambar atau tabel atau ilustrasi. Itu antum bisa lakukan dengan cara itu. Cara nyarinya apa? Gambarnya dicari dengan bahasa Inggris, ya. Jangan nyari dengan bahasa Indonesia. Kalau nyari dengan bahasa Indonesia, ya nggak banyak, ya. Itu seperti itu. Ada yang sudah upload lagi PowerPoint-nya untuk kita lihat dan kita koreksi? Ini memang harus ditingkatkan ya supaya kita juga makin bagus
ya. Ada materi kuliah apa aja di semester 2 teman-teman ini? Yang kayak desain gitu ada nggak? Fotografi? Fotografi ada? Oh iya, fotografi boleh ya. Foto hasil antum masukkan aja di situ boleh. Lalu dibikin apa? Dibuat jadi background, lalu dikasih agak blur putih, lalu baru dikasih teks. Boleh ya seperti itu. Ya, nah ini namanya bermain kreasi. Fotografi ini kan banyak sekali. Antum bisa foto lantai ini, foto atap ini, foto apa. Ya, jenis-jenis foto yang bisa buat background. Ya. Ini kok ada salinan dari Alfiah Manzili ini kenapa ini? Sama aja ini ya. Oke, ini berarti tadi punyanya siapa? Quinta ya. Jadi antum boleh aja nggak masuk, tapi nilai itu tetap bisa masuk asal tugasnya bisa antum kerjakan. Nah, oke, kita lihat lagi punyanya siapa yang belum kita berikan koreksi. Ini punya Rizky Amalia ada updatean nggak? Rizky Amalia, Safa Anindita belum. Segera diupdate nggak apa-apa. Ya, penilaian itu juga karena bisa didapatkan dari apa namanya? Ketika antum memberikan filenya secara berturut-turut, nah itu bisa. Ini kayak Alfia Manzili ini nih, sepertinya ada yang update ya ini ya. Ini kalau ada merah kayak gini, ini biasanya ada autocorrect. Ya, Alfia Manzili mana? Ini lihat nih, valuable, valuable. Benar adalah valuable, ya kan? Kayak gitu, itu caranya ya. Ringkasan, nah ini sudah ada halamannya, oke. Ini sudah ada tambahan ya. Nah itu yang saya inginkan, ada tambahan-tambahan seperti ini. Ini klasifikasi harta belum ada halamannya ya. Ini ringkasannya kok banyak sekali. Udah sampai sini aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, tinggal ditambah halaman. Sama tipu-tipunya diberesin. Oke, ini kelihatannya udah bagus. Wah, malah salah ini. Autokorreknya malah istri malai. Kacau. Ya, yang benar malah istimali emang benar. Gair ini bisa kayak gini ya. Nah itu, jadi hati-hati juga dengan autocorrect. Karena masih bisa error juga. Aliyah Manzili. Ini di bagian mana nih anaknya? Eh? Oh iya ini. Oke. Tinggal PPT-nya ya. Berarti ya. Baik, kita lihat lagi yang lain. Kelihatannya ada yang sudah ngupdate. Hmm, ini apa? Francisca. Ada Francisca, ada Raquel Fasya. Yuk kita lihat yuk. Ini Quinta ini. Oh lah, sakit ya. Khairul Masruroh. Ada Khairul Masruroh. Ini baru upload ya? Oh iya, nggak apa. Tapi kok 30 Oktober ya? Mestinya kalau baru upload ya sekarang ya. Ya kok 30 Oktober ya? Masih menjadi misteri ini. Syariah dan nasab. Oke, ada halamannya. Betul. Nasel. Nah, ini nanti yang antum presentasikan tiap pekan. Ketika antum datang ke sini duluan, misalnya saya sudah datang, antum silakan sampaikan hasilnya. Jadi antum datang duluan untuk apa? Untuk cari nilai, gitu ya. Ya. Silakan cari nilai dengan datang duluan.
Oke. Oh iya iya. Ini ringkasannya paling maksimal 4 halaman aja ya, jangan banyak-banyak ya. Ini udah lumayan jalan ini ringkasannya. HAM di barat, oke. Berseberangan ya. Tipe-tipenya ya, Francisca ya. Dibereskan. Mereka ini apa maksudnya nih? Mereka gitu. Peritiwa. Ini halamannya belum ada ya. Kasih halaman. Ya. Ini 2 halaman, oke. Maksimal 4 halaman aja, jangan banyak-banyak. Ada lagi yang lain? Mas Roro, coba kita lihat nih. Ada. Ayo dikumpulkan yang belum. Safa kayaknya belum dinilai ya. Rizka Amalia belum dinilai juga. Antum ada kuliah habis ini? Iya. Maksudnya udah konfirmasi. Iya. Beliau ini ya. Biasanya udah datang duluan ya. Ini banyak tipenya ya. Mas Roro ini ya. Nih, sengsara. Lagi nih. Hah? Masih banyak. Ada saatnya. Ada saatnya. Merupan. Merupan. Mana merupan? Merupan. Mas Roro mana Mas Roro? Iya di situ. Banyak tipenya ya. Dibetulkan ya. Disebankan. Aduh, udah. Diurus sendirilah tipenya. Ini halamannya juga belum ada. Ya. Khairul Masruro halamannya belum ada. Eh? Betul. Halaman dari bukunya. Cek aja punya yang lain. Mesti ada halamannya. Seperti yang tadi dikerjakan oleh teman kita tadi siapa namanya itu. Ini tadi yang saya nilai sudah ada halamannya itu kayak Rakel Fasya, Alfiah Manzili udah ada halamannya ya. Ini berarti belum ada halamannya. Ini banyak sekali ringkasannya sampai 5 halaman. Udah ini jangan banyak-banyak. Ini kita nggak pakai kesimpulan ya ini ya. Setelah ringkasan yaitu apa? Analisa dan diskusi. Jadi dua bagian ya. Antum tonton videonya sih kalau misalnya bingung ya. Bagian dari tugas artikel itu yang pertama adalah ringkasan, yang kedua apa? Analisa dan diskusi. Nggak ada kesimpulan. Analisa dan diskusi ini akan antum tulis untuk syarat UAS. Ya. Nah, dari sini nanti ketika analisa dan diskusi, antum bisa menambahkan referensi di luar buku, ya kan? Supaya apa? Nanti mungkin analisa dan diskusi ini akan dibaca dosen-dosen yang menulis buku ini. Ya. Misalnya apa yang kurang atau ada yang salah tipu atau apa itu bisa didiskusikan di analisa dan diskusi. Atau ada susunan bahasa yang sulit dipahami, nah itu bisa disampaikan dalam analisa dan diskusi. Ya, jadi gitu cara kita bekerja ya. Ini aku Irul Masruro tadi belum ada apa halamannya ya.
Tapi jumlahnya banyak tadi ya. Punya Safa Aninditya. Ini juga di awalnya apa? Ringkasan. Oh iya. Tipe-tipenya ya punya Safa ya. Yang merah-merah ini berarti masih tipe ya. Ata atau kok Ata sih? Silsilah nasab ya, bukan nasabah betul. Makosid, mas ini keturan, keturan. Loh ini ringkasannya banyak sekali nih kok sampai 7 halaman. Banyak-banyak ya. Apa ini udah masuk ke diskusi ya? Kok ada referensi tambahannya? Gimana? Oh, kalau di semester 1 memang antum mencari dengan bebas. Tapi kalau di semester 2 ini tematik aja. Ya, temanya apa? Nah, jadi ini kalau ada referensi tambahan berarti masuknya dalam diskusi. Gitu, ya. Nanti dipindah aja ke bagian analisa dan diskusi. Kalau ada referensi tambahannya. Kesimpulan nggak ada, kita nggak pakai kesimpulan. Karena kita nggak ada pendahuluannya. Halamannya juga perlu ditambah ya. Belum ada halamannya ini. Rizka Amalia ada ini ya, ringkasan, oke. Halamannya belum ditambah ya Rizka Amalia. Jaraknya kok lompat sekali ya. Hmm. Ada yang lain yang ngumpulkan? Oke, baik. Sekarang kita pindah ke saya belum ngabsen yang syariat dan harta. Siapa yang bahas syariat dan harta? Satu terus cuma satu. Cuma satu doang. Ya, coba eh antum baca kesimpulannya. Kesimpulannya. Hah? Ya, silakan. Kesimpulannya apa? Oh, apa kesimpulannya? Ya. Nah, kesimpulan dalam syariat dan harta itu adalah poin yang paling penting bahwa kehidupan manusia itu juga
diakui dalam Islam atau juga diatur dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya dalam Islam juga mengatur apa namanya pemilikan harta. Bagaimana mendapatkan harta? Terus apa lagi? Harta yang dimiliki harus diapakan. Nah, itu juga diatur dalam Islam. Sehingga umat manusia itu pikirannya bukan hanya sekedar harta apapun itu boleh saja diambil. Tidak seperti itu. Ya. Jadi dalam syariat dan harta itu supaya manusia itu memahami bahwa harta itu adalah sesuatu yang meskipun sementara tapi juga penting. Meskipun penting tapi sementara. Nah, ya kan? Memang penting tapi sementara. Ya memang ini sementara tapi juga perlu untuk dicari, ya. Jadi harta itu juga perlu dicari. Anda sekolah di sini karena orang tua Anda punya harta, ya apa enggak? Ya. Jadi memang perlu dicari, ya. Dan harta itu akan jadi lebih bernilai kalau digunakan untuk kemanfaatan dan kebaikan, ya. Kalau hanya untuk berobat atau hanya untuk ujungnya adalah menyakiti diri sendiri, nah itu nanti harta itu tidak ada maknanya. Ya, zaman sekarang misalnya dari sisi makanan, kita dikepung dengan makanan-makanan yang bahan dasarnya adalah tepung. Nah, ya kan, mie, tepung, micin dan lain sebagainya, ya kan. Apa dampaknya untuk kesehatan? Ada apa enggak? Ada dampaknya untuk kesehatan. Ini hati-hati. Apalagi cewek-cewek biasanya kalau makanan kalau nggak ada rasanya tuh nggak enak. Wah, mestinya itu juga mulai dari sekarang, ya. Latihan makan sayur-sayuran, ya. Banyak sekali zaman sekarang ini eh apa namanya perempuan-perempuan yang ketika sudah masa produktif ada keluhan-keluhan seperti kista dan lain sebagainya. Itu karena makan makanan yang apa ya sembarangan, ya. Ikutin yang tren, tepung, mie, micin dan lain sebagainya lah. Itu ini perlu hati-hati. Nah, makanya harta itu jadi penting, ya. Kita bisa beli sayuran. Nah, makanlah sayuran. Meskipun memang antum tidak suka sayuran, gitu kan. Kalau nggak suka sayuran, makanlah buah-buahan, ya. Supaya apa? Supaya bisa minimal apa namanya menjadi apa ya istilahnya itu mengimbangi, ya. Hindari berlebihan dalam makan makanan yang tepung-tepungan, ya. Di mana-mana kan makanan itu adalah tepung yang enak. Apa yang antum senang itu? Seblak, ya kan? Bakso, mie ayam, apalagi. Semuanya tepung. Nah, ya kan? Nah, ini mestinya bisa dijadikan konten untuk komunikasi. Boleh aja untuk bikin konten untuk sadar makanan sehat dan lain sebagainya. Ini nanti ada babnya adalah dalam komunikasi kesehatan. Ini bisa, ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa zaman sekarang ini banyak makanan basisnya adalah apa? Tepung, kerupuk, nah, keripik, ya kan? Makan makanan yang ditoples-toples atau sasetan, nah tepung semuanya. Nah, dari situ teman-teman harus mulai ada kesadaran untuk bisa apa? Mengimbangi, minimal mengimbangi dulu. Ya, syukur-syukur kalau memang sudah meningkat hartanya nanti bisa membeli yang lebih sehat lagi. Nah, kayak gitu, ya. Karena makanan yang basisnya tepung itu murah. Di mana-mana tepung, makanan itu di mana-mana tepung. Tapi sebenarnya sayur juga murah. Cuman sayur nggak enak kan itu kan? Antum makan kubis, mana mau kan? Tapi kalau pakai somai, pakai sambel lah itu pasti mau. Atau sama seblak, mau. Tapi ya harus hati-hati, ya. Ini pesan moral untuk teman-teman yang mau liburan. Ketika puasa, perbanyak makan buah dan sayuran. Itulah fungsinya harta untuk membeli hal-hal yang bermanfaat, kesehatan, ya kan? Atau apa? Pendidikan, ya. Antum punya harta untuk beli buku, itu bagus. Dikumpulkan bukunya, nanti jadi punya perpustakaan pribadi. Silakan dibuat. Nanti antum bisa wariskan kepada anak cucunya di masa depan nanti. Lah, itu malah bagus. Ya kan? Kalau cuma beli barang-barang elektronik bisa rusak. Tapi kalau antum beli buku atau apa bisa disimpan untuk anak cucu. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi cara berpikir itu perlu ditepatkan, ya, khususnya dalam menyikapi apa? Harta. Karena itulah ada harta-harta yang sifatnya apa? Apa ya namanya? Sementara atau harta-harta yang sifatnya itu bisa jangka panjang. Nah, ini harus jadi pikiran bersama.
Kayak komputer, laptop, ini dipakai aja buat kerja. Jangan dipakai buat ngegame atau kebanyakan nonton. Nanti apa? Cepat rusak. Tapi kalau dipakai untuk kerja, seolah santai saja. Dipakai buat kerja, ya mungkin kalau kerjanya agak berat seperti desain, itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Ya, tapi cari komputer yang lebih bagus lagi. Ya, jadi itu ya kesimpulannya untuk syariat dan harta. Oke, minggu depan setelah syariat dan harta apa temanya? Minggu depan UTS. Ya, minggu depannya lagi. Setelah syariat dan harta, temanya apa? Lihat daftar isinya. Itu kita jadikan tema untuk kuis. Syariat dan lingkungan. Ya, itu kuis kita untuk minggu depan syariat dan lingkungan. Silakan yang datang duluan cerita ke saya tentang syariat dan lingkungan atau cerita tentang apa yang dibahas dalam ringkasannya. Itu juga boleh. Ya, kita pengen menghormati mereka-mereka yang datang duluan. Ya, saya tahu di antara antum ada yang semangat datang duluan, ada nanti aja lah, nanti aja lah. Nah, ini mah kita menghormati yang datang duluan. Kalau yang nanti aja lah, ya nanti aja lah kan gitu. Ya. Terus peraturannya untuk minggu depannya lagi, mereka-mereka yang datang duluan boleh milih tempat duduk dimanapun. Tapi yang datang terakhir-terakhir harus ke depan. Ya. Jadi nggak ada datang telat di belakang, nggak boleh. Datang agak telat, datang ketika sudah dimulai langsung ke depan. Ya. Jadi harus, kalau di sini nggak apa. Kita bikin lingkaran, angkare gitu nggak apa. Ya, khususnya yang datang terakhir-terakhir harus depan. Ya. Ini datang terakhir jadi masalah. Baik, itu saja yang bisa saya